Perkenalkan, nama saya Azira Anissa dengan NIM C1C019064. Saya dari kelas R9 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video berikut ini. Yang pertama, tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disesuaikan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, pemilik dana garda. Yang kedua, pemilik dana syirkah temporer. Yang kedua, pemilik dana titipan. Selanjutnya, pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, pengawas syariah. Selanjutnya, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditanggung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dan dapat dipahami oleh pemakai. Selanjutnya, relevan, maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membentuk mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya, andal. Andal artinya sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Dan yang selanjutnya, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, kendalaan informasi yang relevan dan andal terbagi menjadi dua, yaitu tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu keandalan yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas posisi keuangan dan kinerja. Selanjutnya, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Selanjutnya, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan bagian dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang berpendapat bagi jumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah dan dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset atau kas. Dan yang selanjutnya, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsional entitas syariah. Dan yang terakhir adalah catatan dan schedule tambahan. Selanjutnya, asumsi dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan. Selanjutnya, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dipahami.
kualitas penting informasi yang ditanggung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dan dapat dipahami oleh pemakai. Selanjutnya, relevan maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membentuk mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya, andal. Andal artinya sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Dan yang selanjutnya dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, kendalaan informasi yang relevan adalah terbagi menjadi dua, yaitu tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu keandalan yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas posisi keuangan dan kinerja. Selanjutnya, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Selanjutnya, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan bagian dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya, pengukuran unsur laporan keuangan. Pertama, biaya historis, kedua biaya kini, dan yang terakhir nilai relasi atau penyelesaian. Selanjutnya, tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Pertama, tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dan lembaga keuangan syariah. Dan terakhir, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, pemegang investasi. Yang ketiga, pemilik dana. Yang keempat, pemilik dana tabungan. Yang kelima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Selanjutnya, pengelola zakat. Dan yang terakhir ada pihak yang mengatur. Selanjutnya, paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma asas dan transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dan konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah. Bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan AAOIFI adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah antara lain. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Selanjutnya, laporan arus kas. Selanjutnya, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbernya. Dan yang terakhir, laporan sumber dan penggunaan dana karhasan. Selanjutnya, syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI. Yang pertama, relevan. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Yang kelima, konsisten. Dan yang terakhir, dapat dimengerti. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.